Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat selalu. Kembali saat ini kita berjumpa dalam materi kepariwisataan dengan saya, Etis Restiawati. Saat ini pariwisata adalah salah satu yang diharapkan dapat menyumbangkan devisa terbesar untuk negara. Untuk itu sangat diharapkan peran insan pariwisata bisa berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia. Tujuan pembelajaran saat ini, setelah mempelajari sesi ini, peserta dikat diharapkan dapat menjelaskan motivasi orang melakukan perjalanan dan menyebutkan karakteristik dari perjalanan wisata. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan gambar yang ada di slide ini, tentunya membuat kita merasa nyaman, merasa senang, merasa tenang, karena kita disuguhkan dengan pemandangan yang indah, hamparan laut yang biru, tempat yang indah, sejuk, nyaman, dan bersih. Pariwisata memang menyuguhkan banyak keindahan, memang menyuguhkan banyak sekali keunikan. Untuk itu tidak salah kalau masyarakat saat ini berlomba-lomba mengumpulkan uang untuk melakukan perjalanan dan bisa menikmati apa-apa yang menjadi keunikan dari suatu daerah tujuan wisata. Bapak Ibu, ini salah satu gambar objek wisata yang ada di Bali. Pasti tidak asing untuk Bapak Ibu jika datang ke Bali untuk melihat pura yang ada di sana. Bali merupakan kota 1000 pura. Mengapa? Karena Bali memang banyak terdapat pura-pura. Salah satunya pura yang ada di gambar ini. Pariwisata merupakan kegiatan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Ini merupakan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Wisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dan juga untuk menikmati objek dan atraksi wisata. Bapak Ibu, di sini kita melihat tarian pendek dari Bali, begitu juga Candi Borobudur di belakang yang merupakan salah satu keajaiban dunia dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia yang saat ini sangat digemari oleh masyarakat baik domestik maupun internasional. Bapak Ibu, badak bercula satu merupakan maskot dari bangsa Indonesia. Ini salah satu keunikan dari fauna yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Untuk saat ini, perkembangan atau pertumbuhan dari binatang ini sangat langka. Oleh sebab itu, binatang ini merupakan salah satu binatang yang dilestarikan oleh pemerintah untuk tetap menghadirkan binatang ini menjadi maskot bangsa Indonesia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat juga di sana ada yang namanya terasering atau sawah bertingkat yang menjadi salah satu keunikan dari persawahan-persawahan yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena memang letak geografis Indonesia begitu indah, begitu bergelombang yang menyajikan banyak keindahan dari hamparan sawah yang ditawarkan oleh masyarakat sekitar untuk menjadikan salah satu objek wisata yang bisa dinikmati oleh para wisatawan atau pelancong mancanegara.
Pariwisata tumbuh karena memang adanya perbedaan keunikan, baik itu berupa bentang alam, flora, fauna, maupun yang berupa kebudayaan sebagai hasil cipta, karsa, rasa, dan budi manusia. Motivasi yang dilakukan orang untuk melakukan perjalanan menurut PATA atau Pacific Association of Travel Agents mempunyai 12 alasan. Pertama adalah keramatan penduduk. Yang kita tahu memang masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang cinta atau memang ramah terhadap pendatang atau tamu atau siapa saja yang berkunjung ke tempat mereka. Penginapan yang menyenangkan, keindahan alam yang memang dimiliki bangsa kita sejak dulu. Keindahan alam inilah yang saat ini diharapkan dapat dilestarikan oleh masyarakat Indonesia untuk tetap menjadi indah dan lestari sesuai dengan keindahan yang sejati. Harga yang memuaskan ini berkaitan dengan akomodasi yang ditawarkan, adat istiadat dan pandangan hidup yang menarik. Bagaimanapun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, satu dengan lainnya pasti berbeda-beda. Dari 33 provinsi masih berkembang menjadi sekian banyak adat istiadat dan pandangan hidup yang menarik dari masing-masing provinsi tersebut. Cuaca yang baik ini salah satu yang menarik bagi bangsa Indonesia untuk menerima para wisatawan yang memang ingin menikmati matahari sepanjang hari. Indonesia merupakan negara khatulistiwa yang hanya mengenal 2 musim, baik itu musim hujan maupun musim panas. Keindahan kreasi manusia ini juga salah satu yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Indonesia, di mana masyarakat kita mempunyai beragam keunikan untuk menciptakan kreasi dari berbagai macam manufaktur ataupun dari berbagai macam kerajinan tangan yang memang itu menjadikan ciri khas dari bangsa Indonesia terhadap kerajinan bangsa Indonesia. Makanannya menarik, salah satu yang ditawarkan untuk wisata kuliner yang selama ini menjadi favorit bagi pelancong-pelancong yang berkunjung ke setiap daerah tujuan wisata Indonesia. Pembelanjaan yang menarik juga merupakan salah satu objek wisata yang sangat digemari oleh mancanegara, khususnya mancanegara dari Asia, di mana mereka senang berbelanja atau shopping di sini karena memang harga yang ditawarkan dari pusat pembelanjaan di Indonesia sangat kompetitif dibandingkan daerah tujuan wisata di negara-negara yang lain. Lingkungan yang istimewa, ikatan sejarah atau keluarga, aktivitas rekreasi yang luar biasa. Indonesia banyak sekali memiliki kelebihan untuk melakukan aktivitas rekreasi yang sangat luar biasa, karena memang Indonesia memiliki banyak sekali keunikan-keunikan keragaman dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Baik Bapak Ibu, ini adalah karakteristik perjalanan wisata di mana memiliki perbedaan antara perjalanan biasa dengan perjalanan wisata. Yang pertama adalah perjalanan wisata itu memiliki sifat sementara. Mengapa seperti itu? Karena memang perjalanan wisata dilakukan sementara waktu dan akan kembali ke daerah asal untuk bekerja di kehidupan semula. Melibatkan beberapa komponen wisata, memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek dan atraksi wisata, di mana bangsa Indonesia memiliki berbagai macam keunikan objek dan atraksi wisata.
Bapak Ibu mungkin ingat bagaimana upacara Kasodo di daerah Jawa Timur, khususnya di kaki Gunung Bromo, yang menawarkan begitu banyak keunikan, di mana setiap tahun Jawa selalu ramai dikunjungi oleh turis mancanegara untuk melihat acara Kasodo ini. Tidak untuk mencari nafkah, karena memang uang yang dibawa dan dibelanjakan di daerah tujuan wisata dibawa wisatawan dari tempat asal. Bapak Ibu, pariwisata bisa berkembang begitu pesat di masing-masing daerah, termasuk di wilayah Bapak Ibu. Andaikan wilayah Bapak Ibu memperhatikan tentang akomodasi yang diperlukan oleh para turis, baik domestik maupun mancanegara, aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata ataupun objek wisata yang ada di daerah Bapak Ibu. Kemudian amenities adalah salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau turis untuk mempermudah kegiatan mereka di daerah tujuan wisata, seperti adanya bank, kantor pos, dan sebagainya yang bisa mendukung kegiatan wisata di daerah tujuan wisata. Kemudian aktivitas atau segala sesuatu yang bisa dilakukan di daerah tujuan wisata. Ini merupakan salah satu daya tarik yang menentukan perkembangan dari kepariwisataan dari masing-masing daerah tujuan wisata tersebut. Karena keunikan dari masing-masing aktivitas ini sangat berbeda dan beragam. Attraction adalah salah satu yang bisa dinikmati ataupun atraksi wisata yang memang tidak semua tempat memiliki itu. Saya yakin dari berbagai macam provinsi ini menawarkan banyak sekali atraksi wisata yang satu dengan yang lainnya memiliki ciri khas dan keunikan yang berbeda. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan paparan ini membuka sedikit wawasan Bapak Ibu dan menambah pengetahuan Bapak Ibu tentang kepariwisataan pada umumnya. Mudah-mudahan sesi ini bisa menambah wasana Ibu untuk lebih menekuni pariwisata. Untuk ke depan, pariwisata ini diharapkan memang bisa menjadi komoditi dan menambah devisa terhadap negara Indonesia. Di akhir sesi ini saya akan memberikan evaluasi kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa yang menjadi perbedaan antara perjalanan wisata dengan perjalanan pada umumnya. Coba Bapak Ibu dengarkan kembali paparan singkat dari saya. Pertama adalah bersifat sementara, melibatkan beberapa komponen wisata, memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan, umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek dan atraksi wisata, dan tidak untuk mencari nafkah. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pariwisata. Masih ingat Bapak Ibu? Iya. 5A, yang pertama adalah accommodation, yang kedua adalah accessibilities, yang ketiga adalah amenities, keempat activities, dan terakhir adalah attraction. Dari keseluruhan paparan saya dapat disampaikan kesimpulan dari pariwisata adalah mengapa banyak alasan dan motivasi seseorang melakukan perjalanan, namun ada 5 karakteristik yang membedakan perjalanan wisata dengan perjalanan pada umumnya. Pertama, bersifat sementara. Kedua, melibatkan beberapa komponen wisata. Ketiga, memiliki tujuan untuk mendapatkan kesenangan. Berikut, mengunjungi objek dan atraksi wisata. Dan terakhir, tidak untuk mencari nafkah. Baik Bapak Ibu,
Sekian paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.